Shalom, kita berjumpa kembali dalam kelas pengajaran dalam bagian yang ketujuh mengenal tanah perjanjian. Mari kita akan naikkan satu pujian kita kepada Tuhan.
Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk segala berkat yang terindah yang boleh kami miliki ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk segala hal yang baik yang Kau sediakan bagi kami Tuhan. Terpuji namamu ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memulai kelas kami ya Bapa. Berkati hamba-Mu, berkati kami semua Tuhan, agar kami boleh mengenal Engkau lebih lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu, Kau Allah yang terbaik dalam hidup kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom alaihim, alaihim shalom. Ini adalah satu hal yang indah untuk kita bisa ketemu kembali dalam berkat Allah. Saya masih melihat saudara begitu bersemangat dan terima kasih untuk saudara yang terus mengikuti, baik yang dari luar kota, dari jemaat, semuanya dalam semangat yang luar biasa ya. Kita jalan-jalan dan saya minggu lalu betul-betul digerakkan Tuhan untuk mendoakan saudara supaya suatu saat nanti saudara bukan hanya ikut perjalanan secara virtual, tetapi saudara betul-betul akan berangkat ke tanah perjanjian. Sehingga itu menjadi doa saya dalam minggu ini, terus mendoakan kiranya saudara yang rindu untuk mengalami mujizat Tuhan dan berziarah mengunjungi tanah perjanjian akan betul-betul terlaksana. Boleh dikatakan amin? Ya, ini satu hal yang indah untuk kita bisa akan imani bahwa kapanpun Tuhan pasti akan membawa kita ke sana, ya. Dan kita sudah jalan-jalan cukup lama nih, kita dari Mesir dan kemudian kita sudah ke Yerusalem, melihat pintu-pintu gerbang juga. Dan kita kemarin mengunjungi Bethlehem, kota kelahiran Yesus yang disebut dengan kota roti dan itu adalah kota juru selamat. Masih ingat juru selamat apa saja? Ada juru selamat keluarga, ada Boas, ada juru selamat kerajaan yaitu Daud dan ada juru selamat dunia Yesus, semua lahir di Bethlehem. Nah saudara, ketika Yesus kembali ke Israel, karena ketika Yesus lahir di Bethlehem, kita tahu bahwa sejarahnya Yesus akhirnya dikejar-kejar Herodes untuk dibunuh, maka Yesus lari ke Mesir, ingat ya, dan kemudian Yesus kembali ke Nazaret, bukan ke Bethlehem, tapi ke Nazaret. Tetapi Alkitab menyebutkan Yesus tidak diterima di Nazaret, dan akhirnya Yesus bahkan menerima ancaman pertama untuk dibunuh, maka Yesus akhirnya lari ke sebuah kota yang hari ini akan menjadi topik pembicaraan kita. Ini akan menjadi topik belajar kita, yaitu sebuah tempat yang sangat-sangat spesial bagi pelayanan Yesus. Ingat, Yesus melayani di bumi ini hidup kurang lebih ditafsirkan sekitar 33 tahun. Dan Yesus melayani, dituliskan pelayanannya mulai dari umur 30 tahun. Jadi artinya Yesus melayani, menyembuhkan orang, mengajar tidak lebih dari sekitar 3,5 tahun. Nah, Alkitab mencatat kurang lebih 20 bulan Yesus tinggal di kota ini. Artinya ini kota yang paling lama Yesus tinggali. Jadi ketika Yesus keliling-keliling, mengajar, menyembuhkan orang sakit, melakukan banyak mujizat, 3,5 tahun ketika dia pelayanan dan tercatat 20 bulan Yesus ada di kota ini. Sehingga kita tahu bahwa ini kota yang sangat penting. Maka kota ini disebut dengan the town of Jesus atau kotanya Yesus Kristus. Walaupun Yesus bukan berasal dari kota ini adalah kota di mana Yesus lari dari Nazaret ketika Yesus tidak terima di sana dan dia kemudian tinggal di kota yang spesial ini. Kota apa itu? Yaitu Kapernaum. Yuk ucapkan sama-sama di rumah, Kapernaum. Ya, Kapernaum itu disebut atau dikenal dengan nama kota Yesus Kristus. Nah, kota Kapernaum itu, kata Kapernaum berasal dari kata Kafernahum. Apakah ini ada hubungannya dengan Nabi Nahum? Belum ada penjelasan secara jelas. Tetapi arti dari Kapernaum artinya Kafernahum yang artinya kotanya Nahum atau kampung Nahum.
Nah, Nahum itu sekali lagi merujuk ke Nabi Nahum atau bukan, tidak ada penjelasan secara khusus. Nah, saya tunjukkan, saya dengan istri ada di foto di depan kota Kapernaum atau Kapernaum atau disebut dengan the town of Jesus, kota Yesus Kristus. Nah, kota ini terletak di daerah Galilea dan tepat di pinggir Danau Galilea. Saudara, nanti kita akan belajar untuk berikutnya tentang Danau Galilea secara khusus ya. Danau Galilea ini terkenal sebagai danau yang dikenal dengan banyak nama. Nah, saudara, di Kapernaum ini, kalau saudara baca di dalam Alkitab, itu pesisir yang namanya Danau Kineret. Nah, itu Danau Galilea juga, cuma pesisir yang Kineret ini adalah Kapernaum. Nah, kota ini didirikan tahun 150 sebelum Masehi. Kota ini kota yang sangat spesial dalam pelayanan Yesus. Kenapa? Karena sekali lagi, Yesus cukup lama tinggal di kota ini. Hampir 2 tahun ya, 20 bulan. Jadi kalau 3,5 tahun, hampir 2 tahun Yesus ada di situ, berarti separuh lebih pelayan Yesus ada di kota Kapernaum. Nah, ini kota yang sangat-sangat penting. Di mana letaknya? Mari kita akan lihat peta kembali. Nah, kemarin kita lihat di Bethlehem ya, kita ada di Yerusalem, kemudian kita ke Bethlehem, kemudian hari ini kita menuju ke Kapernaum. Di mana Kapernaum? Itu di atas Nazaret. Jadi waktu Yesus kembali dari Mesir ke Nazaret, kemudian dia tidak diterima, maka Yesus kemudian lari ke Kapernaum. Nah, itu yang saya tunjukkan dengan panah warna kuning, itu adalah kota Kapernaum. Perhatikan, ada laut Galilea atau Danau Galilea dan Kapernaum persis di samping atau di pesisir yang disebut dengan pesisir Kineret. Jadi kalau sudah baca di dalam Alkitab ada Danau Genesaret, Danau Kineret, nah itu semua sama saudara ya, jadi itu Danau Galilea namanya. Nah, ini pesisir di Kapernaum ini namanya Danau Kineret. Nah, saudara perhatikan di sana, itu peta yang saudara bisa lihat, itu yang warna biru itu kan danau atau laut orang menyebutnya. Nanti kita bolehlah berlayar ke sana ya, kita akan berlayar ke Danau Galilea. Tapi mari kita akan melihat dulu tentang Kapernaum ini. Nah, saudara, Kapernaum ini disebut dengan kota Yesus Kristus. Kenapa? Sekali lagi, Yesus cukup lama di sana. Apa saja yang Yesus lakukan atau peristiwa-peristiwa apa saja yang Yesus lakukan di Kapernaum. Yuk kita akan lihat. Yang pertama, Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama itu di Kapernaum. Ya, mari kita lihat di Markus pasal pertama ayat 16 sampai ayat yang ke-20, kita akan lihat ayat 16 dan 17. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, nah perhatikan, di Danau Galilea tadi lihat petanya kan, ada di pesisir Danau Galilea. Nah, ini ditafsir ada di Kapernaum. Ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon, mereka sedang menebarkan jala di danau. Danau apa? Danau Galilea. Danau apa? Kineret, pesisirnya di situ. Sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Nah, Yesus memanggil murid-muridnya, kalau saudara baca sampai pasal ayat yang ke-20, saudara akan menemukan nama murid yang lain termasuk Andreas, termasuk Yakobus dan sebagainya ada di daerah Danau Galilea ini atau di Kapernaum. Jadi ini kota yang sangat-sangat khusus. Kota ini dulu kota yang sangat ramai. Kota yang strategis karena perbatasan menuju Damaskus. Kalau sudah lihat peta sekarang, peta modern sekarang, naik sedikit sudah ke Libanon, ke kanan sudah ke Syria. Jadi ini perbatasan, ini kota dagang yang sangat ramai. Bahkan di kota ini ada markas militer. Nanti kita lihat bahwa Yesus di tempat ini juga menyembuhkan seorang hamba perwira. Nah, berarti di situ ada pos militer yang dibangun, berarti kalau ada pos militer, dekat perdagangan, perbatasan, ini kota yang sangat strategis. Maka enggak heran Yesus memulai pelayanannya
di daerah sini, termasuk Kana ini di daerah di Galilea, tapi bukan di Kapernaum, tapi di daerah Galilea, tidak jauh dari situ. Nah, saudara, mari kita lihat hal ini. Yesus memanggil murid-murid yang pertama di Kapernaum. Sekali lagi, ini peristiwa-peristiwa yang terjadi pada pelayanan Yesus Kristus waktu ada di muka bumi. Nah ya, dia banyak melakukannya di kota yang penting ini, di Kapernaum. Saudara lihat, saya ada foto di samping sebuah patung. Ini patung Petrus, karena Petrus itu juga diduga berasal dari Kapernaum. Ya, ada rumahnya Petrus yang sekarang jadi gereja, dan di tempat ini Yesus juga mengajar tentang membayar pajak kepada kaisar juga ya. Ketika orang-orang bertanya, apakah boleh kami membayar pajak kepada kaisar? Yesus berkata boleh. Nah, di situ ada murid-muridnya berkata begini, Yesus, kami tidak punya uang, bagaimana kami harus membayar pajak? Maka Yesus berkata, pergilah ke danau, tangkaplah ikan, maka ikan yang kamu tangkap buka mulutnya, dan di dalam mulutnya akan ada uang, dan bayar pajakmu dan pajakku juga. Ini luar biasa. Kemana mereka pergi menangkap ikan? Ya di Danau Galilea, karena nanti letaknya saya tunjukkan. Di belakang patung ini kalau saudara lihat ada air, nah itu Danau Galilea. Jadi disinilah mereka menangkap ikan yang di mulutnya ada uang. Ya, saya selalu menggoda tour guide kami atau local guide kami, ayo dong tangkap ikan, siapa tahu di mulutnya ada ikan, ada uangnya ya. Seperti peristiwa Yesus, mereka suka tertawa-tawa begitu. Nah, di sini kita lihat, ini pengajaran tentang Petrus juga ada di tempat ini, termasuk ketika Yesus berkata bahwa Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan kerajaanku, itu juga diucapkan di Kapernaum. Makanya di tempat itu dibangun patung Petrus dengan di bawahnya ada ikan, ada tulisan juga bahwa di atas batu karang ditafsirkan buat orang-orang Katolik, di atas Petrus inilah dibangun jemaat Tuhan. Nah kalau kita menganggapnya ini sebagai di atas batu karang. Nah memang ada sedikit permainan kata. Petros, Petra itu menjadi sesuatu yang sedang diterjemahkan oleh para teolog. Apakah di atas Petrus atau di atas batu karang, yang kita menyebutnya Yesus adalah batu karang kita yang teguh. Nah saudara, itu yang kita pelajari. Saudara, di tempat inilah atau Kapernaumlah Yesus melakukan hal-hal yang demikian. Jadi murid pertama dia ngajar Petrus, terus ada mujizat ikan ditangkap mulutnya ada duit, itu semua ada di Kapernaum saudara. Ini tempat yang sangat spesial. Nah di Kapernaum apalagi yang kita lihat di sana? Saudara, dalam kisah perjalanannya ternyata di Kapernaum ini juga ada bangunan yang sangat terkenal. Apa itu? Yaitu rumah ibadah atau sinagog, saudara. Nah, ada peninggalannya. Mari kita lihat sama-sama. Inilah rumah peninggalan, rumah ibadat di Kapernaum yang sangat terkenal itu. Kenapa sangat terkenal? Karena Yesus pernah ngajar di sana. Bukan hanya Yesus pernah ngajar di sana, Yesus berkali-kali mengajar di sana. Perhatikan, ya saya akan baca di Markus 1 ayat 21 sampai 28, tapi saya akan baca ayat 21 saja. Nanti saudara bisa baca sampai ayat 28 ya. Saudara menjadi pembelajaran Alkitab secara mandiri. Perhatikan, Markus 1 ayat 21. Mereka tiba di Kapernaum, Yesus dan rombongannya, setelah hari Sabat mulai. Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Nah, saudara perhatikan di sana ada rumah ibadat. Yesus sampai di Kapernaum, Yesus cari rumah ibadah. Nah saudara, makanya saya selalu mendorong saudara untuk kemanapun saudara pergi, saudara tinggal carilah rumah Tuhan. Kalau saudara pindah rumah, carilah gereja di mana saudara bisa bertumbuh. Kalau saudara pergi hari Minggu,
tidak bisa ibadah di gereja lokal yang biasa saudara ada, saudara pergi keluar kota, carilah tempat ibadah. Ini yang diteladankan oleh Yesus, dimanapun dia pergi selalu Yesus mencari rumah ibadah, saudara. Nah, kita lihat ketika Yesus sampai tiba di Kapernaum, Alkitab berkata, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadah dan mengajar. Perhatikan, berarti di Kapernaum ada rumah ibadah. Ini faktanya. Dan kalau kita ke sana memang ada sinagog itu masih ada dan kita bisa melihat dengan jelas walaupun bentuknya sudah menjadi reruntuhan. Nah, saya tunjukkan, saya juga berfoto di sana bersama dengan istri di sinagog atau rumah ibadah di Kapernaum. Nah, itu bentuknya sudah tidak ada atapnya ya. Tapi tiang-tiangnya masih asli, lantainya masih asli. Nah, rumah ibadah. Jadi di sini saya senang mengajar. Di sini saya selalu ngomong pada begini, bahwa di waktu peristiwa Yesus diminta mengadili seorang wanita yang tertangkap basah berzina, itu kan Yesus sedang mengajar di rumah ibadah. Nah, saudara perhatikan, maka Yesus kemudian nunduk. Dan kemudian Alkitab berkata, kan orang-orang berkata begini nih, Yesus menurut hukum Musa, orang begini harus dirajam batu sampai mati, menurut kamu bagaimana? Nah, itu kan pertanyaan yang sulit bagi Yesus, jawab apapun salah. Yesus ngomong, ya udah lemparin aja seperti hukum Musa. Mereka akan berkata, wah mana kasihmu, katanya ngajar tentang kasih. Tapi ternyata kamu gak punya kasih, suruh orang lemparin batu. Waduh, kalau Yesus ngomong, jangan, maka jangan dilempari batu, lepaskan dia, ampuni dia. Maka mereka berkata, nih lihat Yesus melanggar hukum Musa, menolak hukum Musa, maka Yesus sendiri yang akan dirajam batu. Maka ini pertanyaan yang sulit sehingga Yesus tidak menjawab, tapi Yesus tunduk ke jongkok dan Alkitab berkata dia nulis-nulis. Di dalam Alkitab ditulis Yesus menulis-nulis di atas tanah. Nah, apa yang Yesus lakukan? Sebenarnya Yesus tidak menulis di atas tanah, saudara. Kenapa mereka takjub dan mereka gemetar? Karena Yesus nulis, lihat, saya berdiri di lantai bait suci. Ya, perhatikan, lantainya dari batu keras. Jadi waktu Yesus nulis, dia tidak nulis di tanah, dia tidak nulis di pasir seperti saudara mainan di pinggir pantai. Dia sedang menulis dengan jarinya di atas batu yang keras. Wah, kayak orang ngukir batu tapi dari jarinya, makanya mereka kaget, mereka heran, mereka enggak berani, mereka takjub karena mereka melihat sebuah pemandangan mujizat. Nah, itu yang Alkitab dalam kitab Yohanes kan disebutkan, semua mujizat Yesus tidak tertulis semua di dalam Alkitab, karena kalau ditulis semua enggak akan cukup Alkitab kita, saudara, terlalu banyak. Nah, ini mujizatnya yang kita tidak lihat, salah satunya, saya berdiri di atas lantai bait suci, di mana Yesus disebutkan menunduk, nulis-nulis di atas tanah, bukan di atas tanah, saudara, di atas batu. Dan itu bisa melihat, bayangkan jari Yesus menulis di atas batu, mengukirnya. Kalau bukan kuasa Allah, mujizat yang hebat, tidak akan bisa terjadi di situ. Jadi ini salah satu yang biasa seringkali kita melihat sebuah mujizat yang tidak tertulis di dalam Alkitab, tapi tersirat di sana. Nah, kalau saudara ke sana, saudara akan melihat hal-hal seperti ini bisa dijelaskan, saudara. Sehingga kita menambah iman kita. Lihat nih loh, batu. Siapa bilang Yesus menulis di atas tanah? Dia di atas batu ini loh. Tanah disebutkan itu batu, di lantai bait suci itu batu keras. Nah, ini satu yang kita mesti pahami. Saudara, nah Alkitab menyebutkan bahwa Yesus sering, perhatikan, Lukas 4 ayat 31 memberikan kesaksian. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Perhatikan, bukan hanya pada hari Sabat ya. Hari-hari Sabat berarti tiap minggu. Kalau mereka Sabtu ya, Jumat sore mereka sudah menyebutnya Sabat. Maka berarti tiap-tiap Sabat. Ya, Yesus 20 bulan di sana, tiap-tiap Sabat, berarti Yesus sering banget ngajar di bait suci ini. Yesus sering sekali khotbah di gereja ini, saudara, di sinagog ini. Ini kota atau sinagog yang paling sering Yesus mengajar, karena disebutkan oleh Lukas tiap-tiap Sabat. Nah, kalau ditafsir Yesus 20 bulan,
selama dia pelayanan ada di Kapernaum, jadi Anda bayangkan berapa kali Yesus mengajar di situ. Wah, sering sekali Saudara. Nanti kita akan melihat bagaimana kota ini menjadi kota yang sangat spesial. Ya, jadi ini kota yang sangat-sangat terkenal, kota yang menuliskan banyak kisah pelayan Yesus ada di kota ini. Kemudian kita lihat beberapa peristiwa lagi. Dalam Markus 1 ayat 29 dikatakan, sekeluar dari rumah ibadat itu. Jadi di Kapernaum itu ya, ada rumah ibadat yang tadi barusan kita lihat. Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Rumah mereka ada di Kapernaum. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani dia, menjelang malam sudah matahari terbenam, dibawanyalah kepada Yesus. Perhatikan, semua orang yang menderita sakit dan kerasukan setan. Nah, kenapa ini terjadi? Karena dengar baik-baik. Karena Yesus waktu itu keluar dari bait Allah, diberitahu bahwa mertuanya Simon Petrus sakit, dia ke sana dan menjamah orang ini sembuh, maka peristiwa itu menjadi peristiwa viral yang begitu banyak didengar orang. Sehingga di tempat itulah, di tempat rumah Simon Petrus, dibawa orang yang banyak, orang sakit dan kerasukan setan. Ayat 33, kembali ke PowerPoint saya, coba kita lihat ya di ayat-ayat itu. Ayat 33. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu. Penduduk kota apa? Kapernaum, di depan pintu. Pintu siapa? Rumahnya Simon Petrus, rumahnya mertua Petrus. Berdekatan, nanti saya akan tunjukkan kepada saudara. Ia menyembuhkan, perhatikan, banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit. Jadi Yesus menyembuhkan bukan hanya satu orang, banyak orang, seluruh kota Kapernaum, bayangin ya, yang menderita berbagai macam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan itu berbicara sebab mereka mengenal dia. Perhatikan ya, kalau kita lihat, coba dibayangkan, Yesus keluar dari bait Allah menuju ke ibu mertua Petrus dan kemudian dia menyembuhkan penyakit demamnya. Orang berkerumun di sana dan akhirnya banyak orang dari kota Kapernaum datang kepada Yesus untuk disembuhkan. Nah, penemuan terbesar dari penggalian di Kapernaum, karena Kapernaum ini sekarang kota yang tidak ditinggali. Kenapa? Hanya tinggal puing-puing saja, reruntuhan. Nah, penemuan yang terbesar yang pertama adalah bait suci di mana Yesus pernah mengajar. Tadi saya tunjukkan fotonya. Yang kedua adalah ini penemuan terbesar, yaitu rumah mertua Petrus. Saudara, ini penemuan terbesar, makanya di rumah mertua Petrus ini dibangun bangunan supaya melindungi, karena ini dianggap penemuan terpenting. Ya, rumah di mana itu menjadi rumah yang nanti kita akan lihat. Ada peristiwa, saudara ingat bahwa ketika Yesus sedang mengajar di Kapernaum, Yesus masuk ke sebuah rumah dan ada orang yang lumpuh, itu digotong oleh teman-temannya naik ke atap, dan kemudian atap rumah itu dibuka dan diturunkan dengan tandu seorang yang lumpuh dan jatuh persis di hadapan Yesus, dan Yesus menyembuhkan orang itu. Jadi ada rumah yang pernah dibongkar, yaitu rumahnya mertua Petrus, saudara. Di mana kita tahu bahwa di situ Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh ini juga. Jadi ini makanya dianggap sebuah tempat yang sangat-sangat situs penting, sehingga perlu dibangun bangunan di atasnya supaya melindungi dari kehancuran. Nah, saya akan tunjukkan dari foto udara tentang atau kota Kapernaum ini. Perhatikan. Nah, ini saya akan tunjukkan kepada saudara ya. Ini adalah foto udara. Nah, lihat ada Danau Galilea dekat sekali di situ. Nah, di panah warna kuning itu adalah sinagog atau bait Allah, bait suci, rumah ibadah di mana
Yesus tadi saya sebutkan seringkali mengajar tiap-tiap hari Sabat. Saya tadi berfoto di situ juga dengan istri. Nah, itu adalah di panah warna kuning, saudara. Nah, perhatikan, bangunan yang saya tunjukkan dengan panah warna pink atau warna merah muda itu, di bawahnya adalah hasil penemuan penggalian yang dipercaya rumah dari ibu mertua Petrus, saudara. Nah, di depannya ada bangunan kotak itu gereja, itu adalah rumah yang dipercaya rumahnya Petrus. Jadi berdekatan, saudara. Nah, perhatikan, di sekeliling tempat itu semua sudah menjadi puing, sudah menjadi reruntuhan, saudara. Ini menjadi pelajaran baik, nanti kita akan lihat kenapa ini menjadi sebuah reruntuhan. Sekali lagi, mari kita akan lihat hal-hal itu. Jadi ketika tadi kita menggambarkan ya, kita menggambarkan Yesus keluar dari bait suci, dari rumah ibadat itu, kemudian Yesus menuju ke rumah ibu mertua Petrus, itu deket banget, saudara. Enggak sampai 100 meter, paling 30 meter sudah sampai. Jadi langsung ketemu, menyembuhkan, dan di rumah itu berkerumun banyak orang dari seluruh Kapernaum yang kena sakit dan kerasukan setan. Mereka di situ dan Yesus menyembuhkan seluruh kota itu. Sekali lagi, ini kata-kata penting. Nanti kenapa saya akan mengajar bagian terakhir dari kelas ini, penting sekali. Yesus menyembuhkan banyak orang dan seluruh kota itu penduduknya disembuhkan oleh Tuhan, mereka yang sakit dan kerasukan setan. Nah, sebelum nanti sampai di sana, saya ingin memberikan daftar melengkapi saudara beberapa peristiwa yang terjadi di Kapernaum. Yang berikutnya, tadi kita udah lihat kan, memilih muridnya yang pertama, memancing ikan, menyuruh memancing ikan, dan ikannya ada uang di mulut. Yesus mengajar Petrus bahwa di atas batu karang ini akan aku dirikan gereja, semua di Kapernaum. Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus di Kapernaum. Yesus menyembuhkan banyak orang sakit di Kapernaum. Apalagi orang-orang sakit ini khusus karena ditulis secara khusus oleh Alkitab. Ya, perhatikan Markus 5 ayat 21 sampai 45 mengatakan Yesus menyembuhkan dan membangkitkan anak Yairus, kepala rumah ibadah. Yaitu rumah ibadah di depannya, anaknya sakit. Anak Pak Pendeta sakit. Nah, ketika Yesus dikasih tahu, anakku sakit. Yesus intinya kalau kita baca bahwa akhirnya anak itu sempat mati dan kemudian akhirnya Yesus membangkitkan. Anak Yairus, kepala rumah ibadat. Jadi Yesus menyembuhkan anak tokoh utama, anak pembesar, anak orang paling dihormati di Kapernaum itu adalah kepala rumah ibadat. Tetapi disembuhkan oleh Tuhan. Jadi pasti peristiwanya viral sekali, saudara. Dan dalam perjalanan menuju membangkitkan anak Yairus ini, kepala rumah ibadat ini, perhatikan. Ada peristiwa yang terkenal juga tentang kesembuhan. Apa itu? Wanita yang pendarahan 12 tahun. Yang berkata dalam hatinya, asalku jamah saja ujung jubahnya, pasti aku akan sembuh. Dan peristiwa ini terkenal sekali, viral. Sehingga Yesus suatu saat ketika dia berjalan, dia ngomong, siapa yang menjamah aku? Karena ada kuasa yang keluar dari tubuhku. Maka murid-muridnya berkata, loh Yesus ini dikerumuni banyak orang. Yang menjamah Yesus pasti banyak. Enggak, ada seseorang yang menarik kuasa dari tubuhku. Siapa? Wanita yang pendarahan 12 tahun ini. Ya, dia harus mungkin ngesot, mungkin merangsek masuk untuk bisa menjamah ujung jubahnya Yesus, dan akhirnya wanita ini sembuh. Ini peristiwa terkenal kan? Saudara tahu, semua ini terjadi di Kapernaum. Bayangkan ya, termasuk Yesus juga mengajar tentang batu kilangan ya. Ada banyak, nah ini saya tunjukkan, ada batu kilangan di situ. Ya, di Kapernaum ini ada batu kilangan ketika Yesus berkata, barang siapa menyesatkan salah satu anak, maka anak orang ini harus diikat batu kilangan, masukkan ke dalam laut, supaya ini orang ini mati. Nah ini bayangkan, penyesatan itu bisa dihukum. Nah batu kilangan itu seperti saya tunjukkan fotonya ya, itu batu kilangan. Jadi taruh di leher, tenggelamkan, orangnya pasti tenggelam, saudara. Nah ini diajarkan juga di Kapernaum. Nah peristiwa apa saja? Mari kita akan daftarkan.
peristiwa yang terjadi di Kapernaum. Yuk kita lihat sama-sama. Yang pertama, Yesus melepaskan orang yang kerasukan setan di sinagog. Jadi di sinagog ada orang kerasukan setan. Di rumah ibadah masih ada orang kesetanan, saudara. Maka Yesus mengusir setan sehingga orang takjub. Kemudian Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh yang diturunkan dari atap. Tadi sempat saya singgung ya. Di rumah siapa? Rumah mertua Simon Petrus ya. Itu yang ditafsirkan. Kemudian murid-muridnya menangkap ikan dengan cara yang ajaib. Ini juga di Kapernaum. Ketika mereka menangkap semalam-malam enggak dapat ikan, kemudian Yesus berkata, tebarkan jalamu ke sebelah kanan. Maka mereka menangkap ikan dan kapal itu hampir tenggelam, bahkan 2 perahu harus dipakai untuk mengangkut ikan-ikan itu. Peristiwa terjadi di mana? Danau Kineret. Di mana Kineret itu? Itu pantainya Kapernaum, saudara. Jadi peristiwanya terjadi di Kapernaum. Peristiwa murid-murid menangkap ikan dengan begitu banyak sekali. Sampai 2 kapal pun hampir tenggelam. Karena tidak kuat menampung atau mengangkut ikan-ikan yang begitu banyak itu, saudara ya. Apalagi Yesus juga menyediakan uang dalam mulut ikan untuk membayar pajak. Tadi sudah saya singgung, ada patungnya bersama Petrus, itu juga di Kapernaum. Ia menyembuhkan, nah ini Matius 8 ayat 5 sampai 13, ia menyembuhkan hamba seorang panglima Romawi yang lumpuh. Perhatikan, ada panglima Romawi di situ. Berarti Kapernaum adalah kota di mana ada pos militer dari orang-orang Romawi. Berarti ini bukan tempat sembarangan, ini tempat yang khusus. Kota perdagangan, kota ramai, dan kota militer juga. Buktinya ada perwira yang datang kepada Yesus yang akhirnya anaknya disembuhkan. Jadi ini kota yang sangat-sangat spesial. Dan juga disebutkan ia menyembuhkan anak seorang pegawai istana Raja Herod Antipas. Ya, nah kita baca dalam Yohanes 4 ayat 45 sampai 54. Saudara, di tempat itu Yesus menyembuhkan banyak sekali orang, melakukan banyak sekali mujizat, ngajarnya tiap-tiap Sabat, tiap-tiap hari Sabat. Dan kalau ditafsir selama 20 bulan, kalau sebulan itu taruhlah 4 kali hari Sabat, 4 minggu, kali 20 saudara. 4 kali 20, Anda bisa bayangkan, banyak sekali dia mengajar 80-an kali. Dia harus mengajar di bait suci. Artinya penduduk Kapernaum ini penduduk yang kenyang akan pengajaran Yesus. Puas dengan mujizat yang mereka lihat. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kemewahan. Bisa melihat mujizat Yesus banyak sekali. Bahkan yang mengalami bukan 1-2 orang. Dari orang pangkat tinggi sampai pangkat rendah. Dari rakyat biasa sampai orang berpangkat. Dari sedikit orang sampai seluruh kota Kapernaum pernah mengalami jamahan mujizat Yesus. Tetapi, nah ini bagian yang terakhir. Saya ingin ngajar saudara tentang satu hal ini yang indah buat kita semua. Ada satu ayat yang sangat mengenaskan di dalam Alkitab. Matius pasal 11 ayat 20 menyebutkan kota-kota yang pernah dikutuk oleh Tuhan. Nah, salah satu kota yang dikutuk oleh Tuhan adalah Kapernaum, saudara. Wih, ngeri ya. Kota ini pernah dikutuk oleh Tuhan. Perhatikan, saya akan baca Matius pasal 11 ayat yang ke-20. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Garis bawahi, di tempat itu Yesus paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Nah, ada satu kota yang disebutkan di sana, ayat 23, perhatikan. Matius 11 ayat 23, dan engkau Kapernaum, disebutkan, Yesus nih mengecam, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, kata Tuhan. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Dalam bahasa asli pakai kata Hades. Engkau enggak akan pernah naik ke tempat tinggi. Engkau akan dimasukkan, diturunkan sampai ke dunia orang mati. Perhatikan, pembandingnya ngeri banget. Kapernaum
kota yang hebat itu dibandingkan demikian oleh Yesus. Karena jika Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di antara kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Perhatikan, kepada Kapernaum, Yesus berkata, kalau Sodom akan dihukum, dia harus menanggung akibatnya. Kamu akan menanggung jauh lebih berat daripada Sodom dan Gomora. Perhatikan, Sodom dan Gomora, kita tahu sebuah tempat yang kita percaya, tempat yang dihukum dikutuk Tuhan dengan belerang dan api, dibakar Tuhan. Tapi perhatikan, ketika hari penghakiman nanti, Yesus berkata, tanggungan Sodom jauh lebih ringan daripada tanggunganmu. Ngeri ya, dosa apa yang dilakukan Kapernaum, saudara? Sampai dia akan dihukum lebih parah daripada Sodom dan Gomora. Dikecam oleh Tuhan. Tuhan berkata, engkau gak akan naik sampai ke tempat tinggi. Engkau bahkan akan diturunkan sampai ke tempat dunia orang mati, di Hades. Dan betul, sekian waktu setelah Yesus mengajar ini, kota Kapernaum hilang. Tidak ditemukan lagi. Hilang bersama dengan penduduknya, saudara. Dan ini baru ditemukan awal-awal akhir, saudara. Di awal-awal abad yang terakhir sekarang ini, baru ditemukan oleh gereja Katolik dari Orgur Fransiskus, ditemukan mulai dari penggalian bait suci ditemukan, dan kemudian kota ini akhirnya sekarang sedang dalam penggalian, ditemukan reruntuhannya. Saudara, betapa mengerikan. Sekarang inilah nasib kota Kapernaum. Lihat, kalau saudara ke sana, semua tinggal reruntuhan, digali semua. Pernah tertimbun, hilang, betul-betul hilang. Penduduknya di mana? Hilang. Saudara, ini yang terjadi ketika mereka dikutuk Tuhan. Mereka, Tuhan berkata, engkau, hai Kapernaum, engkau enggak akan dinaikkan. Enggak, kamu akan tenggelamkan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Kenapa? Karena engkau berdosa di hadapan Tuhan. Wah, dosanya apa ini, saudara? Sampai Kapernaum betul-betul dikutuk Tuhan sampai mengerikan dan hilang sekian ratus tahun, saudara. Bahkan sekian ribu tahun. Kota ini tidak pernah disebutkan lagi, bahkan tidak pernah muncul lagi. Padahal kota itu adalah kota yang pernah mengalami mujizat Yesus yang begitu banyak. Apa sebabnya? Justru itulah. Justru karena mereka, Kapernaum ini adalah kota yang diberi kemewahan oleh Tuhan untuk mengalami mujizat yang banyak, diajar paling banyak oleh Tuhan. Mereka tetap saja tidak percaya kepada Kristus, tidak percaya kepada Tuhan. Itu yang membuat Kapernaum dihukum, sehingga sekarang tinggal reruntuhan. Mari kita belajar nilai rohani yang kita dapatkan dari Kapernaum ini. Yang pertama, hal ini menjadi peringatan bagi kita yang mendengar firman Tuhan tetapi tidak mau bertobat. Saudara, berapa banyak orang hari ini, orang Kristen, dengar khotbah, dengar firman Tuhan, seperti orang Kapernaum, tiap Sabat dikhotbahin Yesus, melihat banyak mujizat, tapi tetap tidak mau bertobat. Saudara akan, wah, ini seperti Kapernaum, saudara. Saudara akan terima hukuman. Kita akan terima hukuman jika kita sering mendengar khotbah, dengar firman, tapi hidup kita tidak bertobat dari dosa kita. Itu akan mendatangkan hukuman yang berat bagi kita, saudara. Maka sebelum hukuman itu datang, cepatlah bertobat. Karena hari-hari ini saya banyak melihat orang ke gereja hanya mengejar sebuah kesenangan. Orang ke gereja hanya untuk menyenangkan kupingnya. Orang ke gereja melayani hanya sebuah rutinitas, hanya menyalurkan hobi semata, tapi tidak bertobat dari dosa. Dan yang terjadi seperti Kapernaum, dengar khotbah setiap saat, tapi tidak bertobat. Ini yang terjadi pada penduduk Kapernaum, sehingga mereka harus dihapus oleh Tuhan. Hilang, betul-betul hilang, saudara. Baru abad-abad terakhir ditemukan kota ini. Padahal ini kota yang sangat penting.
Ini kota yang sangat hebat, saudara. Kota yang sangat-sangat luar biasa. Disebutkan Yesus paling lama tinggal di sana. Bahkan kota ini disebut dengan the town of Jesus Christ. Kotanya Yesus, tapi hilang. Kenapa? Karena di sana ada banyak orang tidak bertobat. Saudara, saya rindu hari ini saudara bukan hanya belajar tentang tanah perjanjian. Saudara bukan hanya mengisi otak kita dengan ilmu-ilmu, tetapi kiranya setiap firman Tuhan yang saudara dengar, saudara bertobatlah jika firman Tuhan itu menegur dosamu, menegur kesalahanmu, maka bertobatlah. Karena jangan sampai kisah kota Kapernaum ini akan kita alami. Yang kedua, jika kita sudah banyak mendengar kebenaran firman Tuhan, bahkan menerima anugerahnya, melihat mujizatnya, tetapi selalu saja menolak kebenarannya dengan sengaja berbuat fasik, kita akan jatuh dari tempat yang tinggi. Kita bisa terhempas seperti Kapernaum, diturunkan sampai ke dunia orang mati. Yang kedua, jika saudara pernah diizinkan Tuhan mengalami mujizat, mungkin kau pernah sakit dan disembuhkan Tuhan. Mungkin kau pernah mengalami terhilang dan ditemukan Tuhan kembali. Mungkin engkau pernah jatuh bangkrut dan Tuhan sudah pulihkan ekonomimu kembali. Tapi engkau tetap tidak mau taat kepada Tuhan, tidak mau menyerahkan dirimu kepada Tuhan, tidak mau percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh. Hati-hati, engkau bisa mengalami seperti kota Kapernaum ini. The town of Jesus Christ harus hilang. Kenapa? Karena mereka menolak percaya. Sudah melihat mujizat, makanya saudara, mujizat yang kita terima harusnya menjadi pengingat buat kita, supaya hidup kita sungguh-sungguh untuk bisa setia kepada Tuhan, taat kepada firman. Saya akan tambahkan sedikit sebelum saya tutup. Dengar baik-baik, ternyata mujizat bukan sebuah syarat orang bertumbuh imannya. Perhatikan, sekali lagi, mujizat bukan syarat orang bertumbuh imannya. Buktinya, mereka lihat mujizat, semua orang lihat mujizat besar. Begitu mereka lihat, tapi ternyata iman mereka tidak bertumbuh. Artinya apa? Hal ini membuktikan mujizat bukan syarat orang bertumbuh imannya. Orang bertumbuh iman dengan kesetiaan, baca firman Tuhan, ikut proses Tuhan, maka kita akan mengalami pertumbuhan iman kita dengan baik. Kapernaum mengajarkan kita sebuah tempat di mana di situ Yesus melakukan banyak hal. Hari ini saudara lihat, hanya tinggal reruntuhan. Sebuah hal yang sangat menyedihkan. Kalau saudara suatu saat nanti ke Kapernaum, lihatlah, kota itu pernah hilang dan baru ditemukan abad-abad terakhir ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa untuk menutup pelajaran kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk malam hari ini. Tuhan memberikan kepada kami pengertian. Bahkan bukan hanya kami belajar tentang sebuah kota yang spesial, yaitu Kapernaum, di mana seluruh penduduknya pernah mengalami mujizat. Diajar Tuhan setiap hari Minggu, setiap hari Sabat, tetapi mereka toh tidak bertobat, tetapi mereka toh tidak percaya kepada Tuhan, tetapi toh mereka tidak mau untuk menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Maka kota itu dihapus, tertimbun, hilang, diturunkan sampai dunia orang mati. Tuhan menghapusnya. Tuhan, kami gak mau hidup kami berakhir seperti Kapernaum. Biarlah kami jadi orang-orang yang setia kepada Tuhan dan mengalami pertobatan hari demi hari. Diberkatilah kami yang mendengarkan pelajaran ini dan biarlah kami bertumbuh dalam iman kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian kelas pengajaran kita hari ini. Bila saudara merasa terberkati, saudara bisa membagikan video ini kepada orang-orang yang Anda kasihi. Bagi saudara yang rindu untuk memberikan persembahan, saudara bisa mengirimkannya ke nomor rekening di bawah ini. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan hidupkan loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.